Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya semuanya adik ya. Oke, nggak terasa ya, minggu depan di tanggal 3 atau 4 udah mulai TKA. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan untuk matematika lanjutan ya di bab 3 dan keempat nanti, insya Allah nanti ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke soal pengantar, mungkin sedikit Abang sampaikan untuk detail materinya ya, di mana bab yang kita akan bahas pada pertemuan pertamanya, sisi pertama sore hari ini itu adalah matriks. Kemudian nanti dilanjutkan dengan transformasi geometri ya. Oke, baik, untuk matriks ini cukup banyak ya materi yang kita bahas ya. Terlebih dahulu mungkin kita bahas bentuk umumnya ya, seperti yang kita ketahui sama-sama. Matriks ini merupakan kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, gitu ya. Nah, di mana baris itu dibaca secara horizontal, sementara kolom itu vertikal ya. Nah, sedangkan urut itu menentukan banyaknya baris dan kolom. Oke. Selanjutnya untuk jenis-jenis matriks bagian B. Ini ada matriks transpose. Itu adalah matriks yang terjadi perubahan di mana baris jadi kolom. Begitu juga sebaliknya. Kolom jadi baris. Kemudian ada juga matriks singular. Ini adalah matriks yang tidak memiliki inverse. Ya. Nah, di mana syarat dikatakan singular itu determinannya itu sama dengan 0. Selanjutnya, matriks metris. Ya, di mana matriks metris ini adalah persamaan matriks di mana matriks asal itu sama dengan matriks transpos. Itulah matriks metris. Kemudian matriks ortogonal itu matriks transpos yang nilainya sama dengan inverse dari matriks itu sendiri. Selanjutnya, untuk matriks identitas, ini seperti halnya matriks yang ketika dikalikan hasilnya adalah matriks itu sendiri ya, ketika dikalikan matriks identitas. Untuk yang 2 kali 2 itu matriksnya elemennya 1, 0, 1, di mana diagonal utamanya 1, sedangkan diagonal sampingnya 0. Ya. Nah, kemudian operasi pada matriks. Nah, penjumlahan ini seperti halnya pengurangan, syaratnya urutnya harus sama. Kemudian yang diproses adalah elemen-elemen yang serta. Ya, Abang pikir ini cukup simpel ya. Nah, untuk perkalian matriks. Nah, ini ada skala dengan matriks. Ya, skala itu berarti koefisien dengan matriks tinggal kalikan ke dalam. Ya, kemudian kalau matriks dengan matriks ini syaratnya adalah jumlah kolom pada baris pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Itu syaratnya supaya bisa dikalikan. Nah, kemudian proses perkaliannya itu adalah matriks pertama itu bertindak sebagai perkalian baris, sedangkan matriks kedua bertindak sebagai perkalian kolomnya. Ya. Oke, kemudian determinan matriks. Nah, ini merupakan selisih dari perkalian diagonal utamanya dengan diagonal sampingnya. Ya. Dan seterusnya nanti. Nah, begitu juga nanti dengan urut yang 3 kali 3. Oke, inverse. Inverse itu berarti kebalikan. Nah, di mana nih syaratnya memang melibatkan dari matriks persegi, ya, karena syarat sebuah inverse itu adalah matriks persegi. Nah, kemudian determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan inverse dari sebuah matriks persegi, nah maka ini rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan matriks asalnya, kemudian dikalikan dengan adjoint A. Ya, atau nanti D min CA. Ya. Nah, begitu nanti sifat-sifatnya. Oke, baik, untuk lebih jelasnya mungkin pemahaman dari setiap rumusan tadi. Nah, kita akan bahas ya satu per satu. Ini kurang lebih ada sampai 25 soal, mudah-mudahan cukup banyak nanti kita akan bahas dalam kurun waktu 1 jam ya. Selanjutnya kita akan
beralih ke bab selanjutnya. Baik, untuk soal nomor 1. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Nah, di mana ini prosesnya berawal dari persamaan matriks, di mana jumlah dari ketiga matriks A plus B plus C ini sama dengan 1, 12, min 1, min 9. Oke, berangkat dari sini. Baik, kita lihat A-nya. Ya, langsung aja. Syaratnya adalah ya penjumlahan dan pengurangan matriks. Itu syaratnya adalah yang kita jumlahkan ataupun yang kita kurangkan nantinya itu adalah elemen-elemen yang seletak. Nah, jadi fokus pada elemen-elemen yang seletak pada setiap matriksnya. Ya. Nah, kita mulai dari baris pertama dan kolom pertama. Nah, kita tandai masing-masing untuk A, B, dan C-nya. Ya, ini masing-masing. Nah, berarti dari sini kita proses, berarti X kurang 6. Kemudian ditambah dengan 2X kurang 2. Kemudian dikurangkan dengan Y. Maka hasilnya ini nanti sama dengan 1. Ya. Oke, dari sini kita sederhanakan bentuknya menjadi 3X. Ya, kita jumlahkan X sama X-nya. Kemudian kurangkan Y. Ini hasilnya nanti sama dengan untuk angkanya min 6 kurang 2 min 8. Pindahkan ke kanan jadi positif 8, maka 1 tambah 8 dapatnya 9. Oke, ini persamaan yang pertama. Nah, kemudian persamaan yang kedua, ya kita ambil dari baris pertama kolom kedua. Ya, untuk matriks A-nya Y tambah 2, matriks B-nya min 1, sedangkan matriks C-nya kita ambil X tambah Y tambah 1. Nah, nanti hasil penjumlahannya sama dengan 12. Oke, maka dari sini kita proses, berarti Y tambah 2, kemudian dikurang 1, kemudian ditambah dengan X, tambahkan dengan Y, tambahkan dengan 1, nilainya nanti sama dengan 12. Yuk, proses Y sama Y-nya berarti ini jadinya 2Y, kemudian tambahkan dia dengan X, ya, sama dengan nanti 10. Oke. Nah, paling tidak dari sini kita bisa dapatkan nanti persamaannya untuk X sama Y-nya dari 1 dan 2. Oke, dari sini kita bisa substitusi, berarti X sama dengan 10 kurangkan dengan 2Y. Nah, kemudian kita substitusikan kemari, ya untuk mencari nilai Y-nya terlebih dahulu, berarti 3, buka kurung, kalikan dengan 10, kurangkan dengan 2Y, ya, kurangkan dengan Y, nilainya sama dengan 9. Yuk kita kali ke dalam. Berarti 30, kurangkan 6Y, kurangkan Y sama dengan 9, atau nanti 21 sama dengan 7Y, alhasil nanti kita dapat Y-nya sama dengan 3. Nah, kalau I-nya 3, maka dapatlah nanti nilai X-nya, berarti X sama dengan 10, kurangkan 6, berarti X-nya kita dapat 4. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita akan tentukan nilai si Z-nya. Nah, dari mana kita ambil? Nah, lihat posisi Z-nya. Di mana? Oke, paling nggak kita bisa ambil nanti untuk Z-nya dari baris kedua kolom pertama aja. Ini. Oke, yang warna biru. Ini yang tandai. Oke, berarti dari sini Z kurang 1. Kemudian tambahkan dengan Y. Kurangkan 5. Nilainya sama dengan min 1. Oke, Y-nya tadi udah kita dapat 7 ya, 3 ya. Berarti Z kurang 1. Tambahkan 3. Kurangkan 5 sama dengan min 1. Ya. Atau Z sama dengan, nanti dari sini kita dapat min 3 sama dengan min 1. Alhasil nanti Z-nya kita dapat sama dengan 2. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian kita teruskan ke pertanyaannya, di mana pertanyaannya adalah yang diminta X kuadrat, tambahkan Y kuadrat, plus Z kuadrat, atau sama dengan, oke, X-nya kita ganti dengan 4 kuadrat, Y-nya kita ganti dengan 3 kuadrat, Z-nya kita ganti dengan kuadrat, 2 kuadrat. Yuk, itu berarti 16, tambahkan 9, 25, 25 tambahkan 4, berarti kita dapat hasil akhirnya 29. Oke, jawaban yang pertama adalah E. Oke, baik, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Nah, kita mau cari berapakah matriks P dari sebuah persamaan. Matriks 1 kali matriks kedua kalikan P sama dengan matriks ketiga, gitu kan? Matriks sekian.
Nah, maka untuk mencari P-nya, berarti elemen-elemen yang berada bersama P itu akan kita pindahkan. Nah, ketika dia berpindah, maka dia akan berubah jadi inverse. Nah, tapi sebelum itu, nah mungkin ada baiknya ini kita kalikan dulu ya, sebelum kita pindahkan. Maka ingat konsep perkalian, matriks pertama itu bertindak sebagai perkalian baris, matriks kedua bertindak sebagai perkalian kolom. Oke, sehingga kalau kita kalikan, berarti 1 kali min 2 berarti min 2, ya. 2 kali 1 berarti 2. Kemudian baris pertama kali kolom kedua, 1 kali 0, 0. Oke, 2 kali 1 berarti 2. Oke, sekarang beralih ke baris kedua. 3 kali min 2, min 6. Ya, kemudian 4 kali 1 berarti 4. Dan yang terakhir 3 kali 0, 0. 4 kali 1 berarti 4. Kemudian kalikan dengan matriks P sama dengan 4, 6, 2, minus 2. Ya. Oke, kita jumlahkan, berarti ini jadi 0, kemudian ini 2, kemudian ini min 2, kemudian ini 4. Ya, kalikan dengan matriks P sama dengan 4, 6, 2, min 2. Oke, sampai di sini, maka untuk menentukan P-nya, maka matriksnya ini kita pindahkan. Nah, proses perpindahannya ketika di kiri, tetap di kiri posisi perpindahannya ya. Tapi ingat, ketika dia berpindah, maka matriks tersebut akan mengalami inverse. Ya. Oke, ini dia. Jadi, matriks inverse, kalikan dia dengan 4, 6, 2, min 2. Oke. Nah, ingat, inverse dari sebuah matriks, itu rumusnya adalah seperdeterminan. Ya. Berarti 0 kali 4, 0. Dikurang dengan 2 kali min 2, berarti min 4. Kemudian kalikan dengan adjoinnya. Ya, jadi adjoinnya di sini, diagonal utamanya itu bertukar elemennya, berarti ini 4, 0. Sementara diagonal sampingnya itu berubah tanda, 2 jadi min 2, negatif jadi positif. Gitu ya. Kalikan dengan 4, 6, 2, minus 2. Oke, fokus ya. Oke, untuk yang di sini berarti ini 1/4. Nah, kemudian seperti halnya tadi, ini kita kalikan. 4 kali 4, 16. Min 2 kali 2, min 4. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua. 4 kali 6, 24. Tambahkan dengan 4. Selanjutnya beralih ke baris kedua. 2 kali 4, 8. Tambahkan 0. Kemudian 2 kali 6, 12. Tambahkan dia 0. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita proses, kita bagi 4 langsung ya. 16 kurang 4, 12. 12 bagi 4 dapat 3. Kemudian 24 tambah 4, 28. Bagi 4, 7. 8 tambah 0, 8. Bagi 4, 2. Dan yang terakhir 12 bagi 4 dapat 3. Oke. Finally kita dapat nanti, inilah hasil matriksnya, di mana jawabannya adalah cantik. Oke, itu soal ya kedua. Nah, kemudian berlanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini disebutkan katanya matriks simetris. Matriks simetris. Ya. Di mana matriks simetris ini adalah matriks asal itu sama nilainya dengan matriks transposnya. Ya, atau lebih singkat cerita di sini, hubungannya, kita bisa simpulkan nanti, berarti nanti yang ini sama yang ini sama. Ya, ini sama ini sama. Itu yang berdekatan, kecuali dia matriks matriks diagonal utamanya ini tetap sama. Ya, tidak berubah. Kemudian nanti yang ini ujung sama ujung ini sama. Ya. Dan yang terakhir nanti yang hitam ini sama dengan yang ini. Nah, itulah dia nanti. Ya. Oke, berdasarkan dari apa yang sudah Abang tandain, itulah nanti persamaannya ya, yang disebut dengan matriks simetris tadi. Oke, yang pertama, untuk yang warna biru dulu boleh. Nah, di mana nanti 2x itu nilainya sama dengan 3 kurang y, ya, atau y-nya ini sama dengan 3 kurangkan 2x. Ya. Selanjutnya, berikutnya, untuk yang warna hitam dulu boleh, di mana nanti z kurang y, tambahkan 5, maka nilainya ini sama dengan y tambah 1. Ya. Atau nanti z-nya ini sama dengan
2Y kurang 4. Gitu ya. Oke, boleh kita konversikan ke X semua ya. Berarti ini kita ganti ke X, berarti Z sama dengan 2 kali 3 kurang 2X, kemudian dikurang 4. Ya. Kemudian kita buka kurungnya, 2 kali 3, 6. Kurangkan 4X, kurangkan dengan 4, sehingga nanti nilai Z-nya ini sama dengan 2 dikurang 4X. Baik, Z, Y-nya nantinya kita akan ubah ke X. Nah, kemudian yang terakhir, yang warna merah. Ya, harus sama, berarti 1 kurang X, ini sama dengan X plus 2Z, ya, tambahkan dengan 3. Ya. Oke, kita ganti Z-nya ke X, menjadi 1 kurang X, sama dengan X, ditambah 2 dikali 2 kurang 4X, ya, tambahkan 3. Oke, lanjut, berarti 1 kurang X, ini sama dengan X, 2-nya kita kali ke dalam, yuk, berarti 4, kurangkan 8X, tambahkan dengan 3. Nah, yuk kita hitung X sama X, angka sama angka ya. Oke, pindahkan semuanya ke ruas kiri, X-nya berarti min X, kurang X, tambahkan 8X, kemudian angkanya pindahkan semuanya ke kanan, 4 tambah 3, kurangkan 1. Oke, berarti yang ini jadi 6X, sama dengan 6. Finally, kita dapatlah nanti nilai X-nya sama dengan 1. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, maka nanti nilai Y-nya itu sama dengan 3 kurang 2, berarti 1. Sedangkan Z-nya kita dapat nanti sama dengan minus 2. Ya, itu dia. Nah, inilah data yang kita butuhkan. Yang seterusnya kita masukkan ke dalam soal, di mana dalam soal yang diminta 3X, tambahkan 2Y, tambahkan dia dengan Z. Berarti sama dengan 3, kalikan 1, tambahkan 2, kalikan 1, kurangkan 2, atau 3, tambahkan 2, kurangkan 2, maka kita dapat hasil akhirnya sama dengan 3. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, baik. Berlanjut kita ya ke soal yang keempat. Oke. Nah, di sini ada simbol A transpose yang menandakan ini kita harus proses dulu. Ya, jadi transpose itu tadi konsepnya adalah diagonal, elemen yang berada pada diagonal utamanya itu tetap, sementara yang lainnya itu berubah. Ya. Oke, berarti dari sini kita buat persamaannya menjadi X kuadrat, kemudian 3, ini tetap ya 0, 6X, karena mau kita ubah nanti yang transposnya ya, sama dengan X, kemudian 5, kemudian 1, kemudian 0, kemudian tambahkan, ini 20, kemudian ini min 1, ini min 2, ini X kuadrat tambah 5. Oke, jadi elemen diagonal utamanya tetap, diagonal sampingnya itu yang berubah, atau bertukar lebih tepatnya. Nah, karena yang diminta adalah X-nya, berarti kita lihat elemen yang seletak aja ya. Nah, mulai dari baris pertama, kolom pertama. Nah, fokus pada yang dilingkarin aja ya. Berarti nanti dari sini persamaan yang kita buat nanti X kuadrat sama dengan X, tambahkan 20. Paling enggak, dari sini kita bisa tentukan X-nya. Nah, caranya gimana? Nah, ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan cara nolkan ruas kanannya. Berarti pindahkan ke kiri, berubah tanda ya, menjadi X kuadrat kurang X dikurang 20, ya, sama dengan 0. Yang selanjutnya kalau kita faktorkan, maka ingat dua bilangan, kalau dikali 20 bedanya 1, berarti kedua bilangan adalah 5 sama 4. Gitu ya. Nah, untuk tandanya, kalau yang tengah negatif, yang negatif ini, maka yang besar negatif. Kemudian untuk yang kecil, negatif kali negatif positif. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan nilai X-nya. Nah, yang pertama X-nya sama dengan 5. Satu lagi X-nya sama dengan min 4. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa tentukan nilai dari X kuadrat tambahkan X. Nah, yang kita coba 5 dulu, menjadi 5 kuadrat tambahkan 5.
maka ini hasilnya sama dengan 25, tambahkan 5, atau nilainya sama dengan 30. Oke, ini ada di opsi, gitu ya. Maka jawabannya adalah dodol. Oke, jelas sampai sini ya? Oke, selanjutnya yang kelima. Nah, menentukan nilai P dan Q, tapi di sini kita akan konversikan ke dalam bentuk matriks nanti hasilnya ya. Oke, jadi bukan pakai eliminasi itu. Oke, baik. Jadi karena solusinya P sama Q, maka ini akan bertindak sebagai variabelnya, ya, di mana itu akan menjadi pengalinya. Nah, berarti nanti elemen-elemen selain P sama Q itulah yang kita jadikan sebagai matriksnya, matriks awalnya, ya. Oke, berarti dari sini, oke, jadi nanti P sama Q-nya ini kita pisahkan, ya, kita pisahkan nanti ke ruas kanan, ini P, ini Q, udah, sama dengan nanti min 2, 2. Oke, jadi yang kita tulis adalah selain P sama Q. Nah, dan itu tulis berurut aja ya. Nah, di sini berarti 2 sin alfa. 2 sin alfa. Kemudian yang ini cos alfa. Ya. Kemudian yang ini 2 cos alfa. 2 cos alfa. Kemudian yang terakhir ini min sin alfa. Nah, kemudian untuk mencari P sama Q-nya, berarti bentuk matriks yang di sebelah kirinya kita akan pindahkan. Seperti yang lain tadi. Ketika kita pindahkan, dia akan mengalami inverse. Nah, berarti matriks PQ ini sama dengan matriks dari 2 sin alfa, kemudian cos alfa, kemudian 2 cos alfa. Itu kita pindahkan ke ruas kanannya, karena di awal posisinya tetap kita buat di awal, nggak boleh di belakang ya. Tapi ini dia harus dalam keadaan inverse. Kenapa inverse? Karena dia berpindah. Kalikan dia dengan min 2, 2. Oke, Dik. Kita cari yuk inverse-nya. Nah, gimana? Seperdeterminannya. Oke, berarti determinan ini kali silang ya. Oke, berarti ini 1 per min 2 sin kuadrat alfa. Ya kan? Kemudian dikurang 2 cos kuadrat alfa. Oke. Nah, kemudian adjoinnya berarti ini bertukar tempat ya. Min sin alfa. Kemudian 2 sin alfa. Sisanya berubah tanda. Ini jadi min cos alfa yang tadinya positif jadi negatif ya. Begitu juga sebaliknya nanti. Oke. Kalikan nanti dengan min 2, 2. Oke, jadi dalam hal ini butuh fokus ya. Jangan sampai ini ya, silap ya. Oke. Nah, kemudian di sini ini kita bisa keluarkan min 2-nya ya, supaya nanti ketika kita keluarkan maka nanti bentuknya menjadi min 2 buka kurung sin kuadrat alfa tambahkan cos kuadrat alfa. Nah, dan ini merupakan identitas trigonometri yang nilainya sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalikan. Oke, yang ini boleh langsung dikali. Ya, jadi min 2 kali min 2 jadi positif 2 sin alfa. Ya, kemudian kurangkan dengan 2 cos alfa. Ingat baris kali kolom. Nah, kemudian berikutnya ini 2 cos alfa. 2 cos alfa plus 4 sin alfa. Oke. Nah, kemudian yang ini tadi hasilnya 1 per min 2. Ya, kalikan dengan 2 sin alfa. Kemudian kurangkan 2 cos alfa. Kemudian bawahnya 2 cos alfa. Ini tetap kita tulis ya. Tambahkan dia dengan 4 sin alfa. Nah, selanjutnya tinggal kita bagi dengan min 2. Koefisiennya tadi kan skalarnya kan. Berarti jadi min sin alfa. Kemudian tambahkan dengan cos alfa. Untuk bawahnya min cos alfa. Ya, kurangkan dia dengan 2 sin alfa. Oke, finally inilah nanti jawaban akhirnya ya. Oke. Yuk kita cross check
opsi, itu jawabannya adalah dodol ya. Oke. Baik, itu jawaban nomor 5. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 6. Diberikan matriks X, Y, Z, Y, Z, X, dan Z, X, Y. Ya. Merupakan bilangan real positif. Di mana jika X, Y, Z itu nilainya 1, dan A transpose kali A itu sama dengan identitas. Ya, identitas berarti 1 tuh ya. Maka nilai dari X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah Z pangkat 3 itu nilainya berapa? Gitu ya. Oke, baik di sini berangkat dari persamaan ini ya. Nah, berangkat dari sini A transpose. Kalau A-nya ini berarti kita cari transposnya ya. Nah, ini agak panjang ini. Oke, untuk A transpose-nya berarti baris jadi kolom X, Y, Z. Kemudian di sini Y, Z, X. Kemudian ini Z, X, Y. Ya. Kalikan dengan matriks asalnya yaitu A, X, Y, Z. Kemudian Y, Z, X. Ya. Kemudian Z, X, Y. Udah, hasil kalinya ini sama dengan identitas. Oke. Nah, sekarang kita kalikan. Udah. Nah, kalau kita kalikan, nah berarti ini hasil kalinya nanti baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Ini jadi X kuadrat. Kemudian tambahkan dengan Y kuadrat. Kemudian tambahkan dengan Z kuadrat. Ya, itu baris pertama. Kolom pertama. Nah, kemudian baris kedua kali kolom kedua. Ini baris pertama kali kolom kedua berarti XY. Ya. Kemudian tambahkan dengan YZ. Ya. Kemudian tambahkan dengan ZX atau XZ. Ya. Nah, selanjutnya dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya, ingat kalau identitas ini kan samanya dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Artinya apa? Artinya nanti yang ini nilainya ini 1, kemudian nanti yang ini nilainya sama dengan 0. Ya. Jadi sebenarnya masih ada lanjutannya lagi ya. Lanjutannya lagi tuh. Nah, masih ada lanjutannya lagi, tapi ini nggak perlu kita proses ya, karena kebutuhan dalam soal, ya kebetulan dalam soal, itu dalam soal yang diminta adalah X pangkat 3, ya, jadi kita langsung masuk ke soal ya, biar cepat. X pangkat 3, kemudian tambahkan Y pangkat 3, kemudian kurangkan Z pangkat 3, kurangkan nanti 3 X, Y, Z. Nah, ini yang diminta dalam soal. Oke, dan ini ya kita bisa uraikan ya. Kita bisa uraikan bahwasannya nanti untuk X kuadrat ya. Untuk X kuadrat tambahkan, ini pertanyaannya ya. X kuadrat tambahkan dengan Y kuadrat tambahkan dengan Z kuadrat ya. Ini kalau kita jabarkan atau kita faktorkan, ini nilainya sama dengan X tambahkan dengan Y tambahkan dengan Z dikuadratkan, kemudian dikurangkan dia dengan 2, kalikan dengan XY, tambahkan YZ, tambahkan dengan XZ. Gitu ya. Nah, lanjut. Nah, kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, yang ini tadi nilainya adalah 1. Ya, sama dengan, nah yang ini jadinya X tambah Y tambah Z dikuadratkan, dikurangkan dengan 2 dikali 0. Gitu ya.
Oke, berarti dari sini paling enggak kita bisa dapatkan berarti X tambah Y tambah Z, ya. Nilainya ini sama dengan 1. Ya. Oke, baik. Oke, pertanyaannya adalah, berapakah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 kurang Z pangkat 3 dikurang 3X YZ? Hmm. Oke, lanjut ke soal nomor 7 ya. Oke, berikutnya soal nomor 7. Jadi ini kenapa jawabannya 1? Karena dalam soal kan kalau kita perhatikan tadi X kali YZ-nya, X kali Y kali Z-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, berarti dari sini, berarti kan angka-angkanya itu adalah nanti 0, ya kan? Kemudian 0, kemudian nanti ada 1, ya kan? Kemudian 0. 1, 1, 1 ya. Tambah ya. Itu X tambah Y tambah Z ya sama dengan 1. Nomor 7. Di nomor 7, diketahui matriks A 5812, B-nya 42M2, dan C-nya N321. Di mana determinan A, B sama dengan determinan 2C. Nah, ini secara konsep IED ya, ini sama dengan determinan A kalikan determinan B, ya ini sama dengan, karena dia berkoefisien, maka dalam determinan itu menjadi 2 kuadrat, ya kalikan determinan C. Itu ya. Oke, untuk determinan A-nya dari sini, ya berarti AD kurang BC, ini kali silang, berarti 10, kurangkan 8, kita dapat 2. Nah, kemudian dari sini determinan B-nya kita dapat nanti sama dengan 8, kurangkan 2M. Nah, kemudian untuk determinan N-nya, ya C-nya maksudnya, determinan C-nya ini sama dengan N kurang 6. Ya. Nah, masukkan kemari, untuk A-nya tadi 2, untuk B-nya 8, dikurang 2M, kemudian sama dengan 4 kali C-nya N kurang 6 ya. Oke, kita kali ke dalam berarti 16, kurangkan dengan 4M, sama dengan 4N, kurangkan dengan 24, gabungkan M sama N-nya menjadi 16, tambahkan dengan 24, sama dengan 4M, tambahkan 4N, yang selanjutnya bagi 4, berarti 40 bagi 4 dapat 10, sama dengan M, tambahkan dengan N, gitu ya. Maka jawabannya kita dapat cantik. Itu soal nomor 7. Cantik ya. Kemudian nomor 8. Oke, untuk nomor 8,
Diketahui matriks A dan B masing-masing yang kemudian A pangkat 2025 tambahkan dengan B pangkat 2026 itu sama dengan A, B, C, D. Kita jumlahkan semuanya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada identitas ya. Kalau kita lihat, ini ada 1, 0, identitas. Ini 1, 0. Artinya apa? Kalau dalam matriks terdapat identitas, maka nilainya itu sama ya. Oke, untuk A. Nah, jadi A pangkat 2025 itu sama dengan 1, 3, 0, 1 pangkat 2025, maka nanti yang beda ya, selain identitas itulah yang nanti kita proses. Berarti ini 1, 3 kali 2025 berarti 6075. Ya. Kemudian ini 0, ini 1. Nah, kemudian untuk B-nya. B pangkat 2026. Nah, berarti ini sama dengan 1, 0, min 2, 1, pangkatkan 2026. Berarti ini matriks yang menjadi tetap ini 1, ini 0, nah ini min 4052, kemudian ini 1. Udah? Oke. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tambah. Yang ditanya tambah. Maka ini kalau kita tambahkan semua, berarti nanti hasilnya ya jumlahkan semua elemennya ya. Jumlahkan semua elemennya, 1 tambah 1, ya, dan seterusnya. Maka jumlahnya nanti itu sama dengan 2027. Itu dia ya. Oke. Baik, jadi jumlahkan semua elemen yang ada di situ. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 9. Diketahui matriks A kuadrat 7 min 4 2 min 1 dengan anggotanya matriks A merupakan bilangan bulat. Ya. Jika A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3 sama dengan PQRS. Ya. Maka nilai dari P tambah Q tambah R tambah S itu berapa? Ya. Kita misalkan dulu ya. Nah, karena kita nggak tahu A-nya kan. Nah, jadi kita misalkan dulu A. Ini sama dengan ABCD. Ya, A kuadrat. Ini sama dengan A kali A, berarti ABCD. Nah, kita kalikan dengan ABCD. Nah, berarti nanti hasil kalinya ini sama dengan A kuadrat tambahkan BC, AB tambahkan BD, kemudian AC tambahkan DC, dan yang terakhir BC tambahkan D kuadrat. Ya, kita mau cari A, B, C, dan D-nya. Nah, sekarang kita pakai kesamaan. Ya, kesamaan. Beberapa kesamaan yang kita dapatkan. Yang pertama mungkin ini AB, ya, tambahkan BD, itu sama dengan nanti minus 4. Ya. Kita faktorkan B-nya menjadi A tambah D sama dengan min 4. Oke. Kemudian dari persamaan yang lainnya, yaitu AC tambahkan dengan CD, ya, sama dengan 2. Berarti kita faktorkan C-nya kita keluarkan, maka A tambah D-nya, C kali A tambah D-nya sama dengan 2. Oke. Oke, dari kedua persamaan ini, ya, ketika kita bagikan, ya kita bagikan
Berarti B per C-nya sama dengan min 2. B per C-nya sama dengan min 2. Atau nanti B sama dengan min 2C. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya. Persamaan berikutnya. Yaitu A kuadrat tambah BC. A kuadrat tambah BC sama dengan 7. Ya. Nah, karena B sama dengan 2C, ya, kita keluarkan berarti A kuadrat dikurang 2C kuadrat itu sama dengan 7. Ya. Nah, oke, dari sini kita bisa simpulkan paling tidak, ya, kalau ini kan persatu ya. Atau dari persamaan berikutnya, lengkapin dulu, D kuadrat, ya D kuadrat, kemudian tambah BC itu sama dengan min 1, ya. Atau D kuadrat, kemudian dikurang 2D kuadrat sama dengan min 1. Gitu ya. Oke, dari sini kemari, nah, maka bisa kita simpulkan ya, ketika kita kurangkan, berarti A kuadrat kurangkan D kuadrat, maka hasilnya sama dengan 8. Ya. Atau dari sini nanti A tambah D-nya, kemudian dikali A tambah kurang D-nya, itu sama dengan 8. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, paling nggak dari sini nih, kita bisa simpulkan nih. Ya. Dua bilangan kalau dikali 2, ya maka kemungkinannya cuma 1 kali 2. Maka dari sini kita pastikan C-nya 1. Nah, kalau C-nya 1, maka otomatis nanti nilai B-nya ini sama dengan min 2. Nah, jadi kita udah dapatkan tuh ya. Nah, udah dapat nilainya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat dalam soal. Oke. Soal ini minta A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3. Itu berapa gitu ya. Oke, kita cari nilainya masing-masing dulu ya. Sebelum itu supaya kita bisa dapatkan nanti nilainya. Ya. Untuk yang A pangkat 3. Untuk yang pangkat 3 nanti. Oke, lanjut. C-nya dapat 1, B-nya dapat min 2, ya. Masukkan kemari, ya berarti ini dapatnya nanti 9, A-nya dapat 3 ya. Jadi A-nya dapat 3, udah. A-nya dapat 3, B-nya dapat 1. Ya dari sini kita masukkan aja ya. A-nya dapatnya 3. Kemudian kalau A-nya dapatnya 3, berarti D-nya dapat 1 atau min 1 bisa juga ya. D-nya dapat 1. Oke. Nah, sehingga nanti kita dapatkan nanti A-nya udah ada, ya. Berarti A-nya ini sama dengan A-nya tadi kita dapat 3, B-nya kita dapat min 2, kemudian C-nya kita dapat tadi sama dengan 1, kemudian D-nya tadi kita dapat 1. Nah, itu dia ya. Itu A-nya. A kuadratnya ini. Nah, kemudian A pangkat 3. A pangkat 3 itu berarti sama dengan A pangkat 2, ya kan? Dikalikan dengan A. Oke, A pangkat 2-nya 7 min 4, 2 min 1. Kita kalikan dengan A-nya. Yang tadi kita dapat itu 3 min 2, 1, 1. Yuk, kita lanjutkan. 7 kali 3, 21.
21 kurang 4, 17. Kemudian 7 kali min 2 min 14, kurang 4 berarti min 18. Kemudian 2 kali 3, 6. 6 kurang 1 berarti 5. Kemudian 2 kali min 2 min 4 kurang 1 berarti min 5. Oke. Maka kalau kita jumlahkan, jadi nanti kita jumlahkan, ini ya Bang Lis ya. Ini untuk A-nya, ini untuk A kuadratnya, dan ini untuk A pangkat 3-nya. Ya. Nah, yang diminta PQ tambah S. Nah, untuk P-nya langsung aja ya. Berarti untuk P-nya, berarti yang depan ya, berarti 3 tambah 7, ya kan? Tambah 17, berarti kita dapat P-nya 27. Oke. Untuk Q-nya, ya, berarti baris kedua, min 4, deh. Kemudian min 2, kurang 18, berarti dapatnya min 24. Dan terakhir untuk S-nya, baris kedua, kolom kedua, berarti min 1, tambah 1, kurangkan 5, ya. 1 min 1 kurangkan 5, berarti ini kita dapat hasilnya sama dengan 4 ya. Min 4 ya. Nah, tapi di sini kalau kita perhatikan bisa juga plus minus 1 ya. Karena kalau untuk A-nya, ini bisa juga plus minus 3 sebenarnya ya. A-nya bisa plus minus 3 dan seterusnya. Ya. Untuk R-nya, untuk R-nya kalau kita hitung berarti ini 2, ya. Kemudian tambahkan 5, oke. Tambahkan 1, berarti hasilnya sama dengan 8. Ya. Oke. Nah, tinggal kita jumlahkan nanti itu ya. Oke, yang ditanya adalah PQ tambah S. Maka ini kalau kita jumlahkan, ya, berarti hasilnya harusnya min 1 nih ya. Tuh. Karena yang diminta adalah PQ dan S saja itu ya. Nomor 10. Oke, diketahui matriks A sama dengan 2104 dan B-nya min 36. Maka tentukan A pangkat 1020 kalikan B. Itu ya. Oke, yuk. A kuadrat. Oke. Berarti 2104 kita kalikan dengan 2104. Ya. Maka 4 kali tambah 0, 4. 2 kali 1, 2, tambah 4, 6. Ini 0, ini 0. Sorry. Ini 16 ya. Tuh. Ya. Oke, selanjutnya untuk A pangkat 3. Kita cari yang pangkatnya genap dan ganjil. Berarti 4, 6, 0, 16. Nah, ini kita kalikan dengan 1, 0, 4. Ya. Nah, ini kita kalikan berarti ini 8. 4 tambah 2, 4 berarti 28. Kemudian tab 0, kemudian 64. Oke, itu untuk A yang pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan A kali B. Ya. Nah, tadi A-nya 2104.
kalikan dengan min 3, min 6. Ya, maka ini kalau kita kali, hasilnya itu nanti sama dengan 2 kali min 3 kurang 6, berarti min 12. Ya, yang ini dapatnya min 24. Ya. Nah, atau di sini nanti bisa kita keluarkan 4-nya ya. Buka kurung, ini min 3, ini min 6. Nah, di mana 4 itu sama artinya dengan 2 pangkat 2. Supaya nanti bentuk kuadrat ya. 2 pangkat 2 min 3, min 6. Gitu ya. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita bukan dengan pertanyaannya ya. Oke. Ya, dari sini, yuk kita tarik kurungannya. Jadi kalau A kuadrat B, maka ini sama dengan, untuk A kuadratnya tadi kita dapat 4, 6, 0, 16, kalikan B-nya min 3, min 6. Ya. Nah, ini sama dengan min 8, kemudian ini min 96. Nah, selanjutnya ini kita keluarkan 16-nya ya. 16 dikalikan min 3, ini min 6. Atau ini sama dengan 4 kuadrat kalikan dengan min 3, min 6. Itu. Nah, jadi kalau pangkat 1 ini, kalau pangkat 2 ini. Nah, jadi kalau A pangkat 1020. Ya, jadi kalau diminta A pangkat 1020 dikalikan dengan B, ya ini sama artinya dengan, ya jadi ini kembali ke asal ya, ini kembali ke B ya. Ini juga kembali ke B sebenarnya. Tuh. Nah, jadi perhatikan ini 1020. Nah, ini kalau 1 dia 2, kemudian kalau dia 2, 2 pangkat 2. Nah, kalau ini 2 pangkat 2000, kalikan 2 pangkatnya, 2040. Gitu ya. 2040 kalikan dengan. Nah, ini apa, boleh juga ini kita buat ya, menjadi 2 pangkat ya. Dengan 4 pangkat 2, biar sinkron berarti 2 pangkat 4. Tuh. Artinya, ketika pangkatnya 2, maka di sini jadi pangkat 4 2 kalinya. Ya. Oke, ini jawaban untuk nomor 10. Oke, nomor 11. Nah, ini kita ubah dulu. Kita balikkan menjadi A inverse kalikan dengan B. Nah, dan kebetulan dulunya udah ada ya. Nah, untuk A inverse-nya kita ganti min 2, 5, min 1, 7. Kemudian B-nya 4, 6, 2, 1. Nah, perkalian baris dan kolom. Berarti ini min 8, tambahkan 10. Yang ini min 12, tambahkan 5. Yang ini min 4, tambahkan 14. Kemudian min 6, tambahkan 7. Oke, berarti ini kita dapat nanti ini 2. Ini min 7. Ini 10. Kemudian ini 1. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah ayam. Oke, nomor 12. Nah, ini kita pakai persamaan aja ya. Cek. Yang diminta adalah nilai K. Nah, nilai K di sini kalau kita lihat berada di baris kedua, kolom kedua. Nah, jadi fokus pada item baris kedua, kolom kedua. Nah, kalau kali, ambil baris kedua, kolom kedua, kali kan. Berarti 3 kali 4, 12. 1 kali 2, 2. Tambahkan K. Nanti hasilnya 19. Maka dapatlah K-nya 19 kurang 14, dapatnya 5. Ini jawaban nomor 12. Oke, selanjutnya nomor 13. Oke. Nah, jadi BN sama dengan N, bla bla bla, dan seterusnya itu mewakili ya. Oke. Oke, jadi untuk BN dulu. Kita cek dulu ya untuk BN. Itu dirumuskan dengan matriks N, 2N, 3N, 4N. Nah, di mana nanti N-nya ini bisa kita keluarkan. Jadi skalar deh ya. 1,
2, 3, 4. Gitu. Oke, jadi yang diminta determinan dari B1 tambah B2 tambah B3 sampai dia dengan K. Ini dalam soal nilai determinannya adalah minus 12.168. Ya? Oke. Baik, kita lanjut. Nah, untuk yang ini, paling nggak kita cari N-nya dulu ya. Maka determinan B1 tambah B2 dan seterusnya. Nah, karena ini BN-nya ini berarti mulai dari 1 tambahkan 2, kita keluarin dulu ya. 1 tambahkan 2 tambah 3 sampai dengan dia K. Gitu ya. Kita cari dulu. Oke. Nah, kalikan dia dengan 1, 2, 3, 4. Ya. Ini untuk matriksnya dulu ya. Untuk matriksnya. Nah, untuk yang ini kita pakai konsep deret aritmatika. Ya, di mana nanti ini penjumlahannya, ini sama dengan K, kalikan dengan K tambah 1, bagikan dia dengan 2. Ya. Nah, kalikan dia dengan determinan yang dikuadratkan ya. Nah, ini kalikan determinannya, kali silang. Berarti kalikan dia dengan 4, kurangkan dia dengan 6. Ya. Sama dengan min 12.168. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita proses jadi K kalikan K tambah 1 per 2. Kemudian dikuadratkan. Nah, selanjutnya paling enggak ini bisa kita bagi ya. Ini kita bagi habis. Ya, jadi positif ya. Positif 6.084. Positif 6.084. Ya. Dan 6.084 ini kalau kita akarkan, ini K kali K tambah 1 per 2. Nah, ini kalau kita akarkan jadi 78. Nah, kemudian kali silang. Berarti K kali K tambah 1 ini sama dengan 156. Maka dari sini kita dapat 6 K-nya. Ingat, dua bilangan kalau dikali 156 selisih 1 itu 12 dan 13. Berarti K-nya kita dapat 12. Ya. Oke, selanjutnya. Dalam soal, pertanyaannya adalah determinan B2K. Nah, jadi determinan dari B2K ini sama artinya dengan ya, 4 E2 kuadrat kalikan dengan determinan tadi ya. Tuh. Ya. Nah, tinggal kita masukkan. Ya. Jadi N-nya itu 2K. Dan K-nya kita dapat 12. Ya. Berarti determinan dari B24 ya. Tuh. Nah, ini yang mau kita cari. Ya. Berarti N-nya kita ganti dengan 24. Itu sama dengan determinan 24. Atau kita keluarkan aja ya. 24, 48. Kemudian di sini nanti 72, 96. Itu ya. Atau ini sama dengan nanti kali silang. 24 kalikan dengan 96. Kurangkan dengan 72. Kalikan dia dengan 48. Nah, kita faktorkan. Ini 24 pangkat 2. Ya, keluarkan. Berarti ini 1 kali 4. Kurangkan. Ini 3. Kalikan dengan 2. Ya, berarti ini dapatnya 576. Kalikan dengan minus 2. Berarti kita dapat hasilnya minus 1000.
152. Oke, inilah jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah cantik. Itu soal nomor 13. Oke, nomor 14. Oke, matriks A sama dengan min 2, 3, 1, 2 jika fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 3x kurang 4. Maka tentukan nilai dari determinan dari FA. Ya, baik. Oke, kita tentukan dulu A kuadratnya. Itu. Karena di sini ada A pangkat 2, ada A pangkat 3 ya. Berarti ini min 2, 3, 1, 2. Kalikan dia dengan min 2, 3, 1, 2. Oke, yuk kita kali. Berarti 4 tambah 3, 7. 6 kurang 6, 0. Kan min 2 kurang 2, 0. 3 tambah 4, 7. Nah, berarti ini sama dengan, bisa kita keluarkan 7-nya kali identitas. Ya. Selanjutnya untuk A pangkat 3. Ya, A pangkat 3. Ini sama dengan A pangkat 2 kalikan dengan A. Ya. Atau ini sama dengan 7 kalikan identitas. Kalikan dia dengan min 2, 3, 1, 2. Ya. Atau ini sama dengan nanti kita kalikan 7-nya ke dalam, berarti min 14, 21, 7, 14. Ya. Oke. Nah, dalam soal yang diminta adalah FA dulu kita cari ya. TFA sama dengan A pangkat 3 kurangkan 2A pangkat 2 tambahkan 3A kurangkan dengan 4. Oke, untuk A pangkat 3 kita dapat tadi min 14. Matriksnya ya min 14, 21, 7, 14. Kurangkan 2 kali A pangkat 2-nya yaitu 7, 0, 0, 7. Ya. Tambahkan 3 kalikan A-nya min 2, 3, 1, 2. Dan terakhir nanti kurangkan 4i ya. 4i itu. 4 atau 4i boleh itu. Yuk proses, berarti ini min 14, 21, 7, 4. Keduanya kita kaliin ke dalam 14, 0, 0, 14. Kemudian tambahkan min 6, 9, 3, 6. Oke, ini kurangkan 4, 0, 0, 1. Ya. Dan kalau kita hitung, berarti untuk baris pertama, kolom pertama min 14, min 14, min 6, min 4, berarti min 38. Kemudian selanjutnya 30, berikutnya 10, dan yang terakhir ini 2. Nah, maka determinan dari FA ini sama dengan min 38 kali 2 kurangkan 30 kali 10. Atau minus 76 kurangkan 300
maka kita dapat minus 376 ya. Oke, jadi jawabannya E. Oke, 15. Ini kita skipnya, jawaban nanti bola ya. Tempat sekarang waktu. Kemudian nomor 16. Oke, langsung aja biar cepat. Kita mau cari X-nya. Berarti ini kita pindahkan kemari ya. Berarti X sama dengan 4 min 3, 16. Nah, karena di kanan, maka pindahkan kanan, tapi dia mengalami inversinya. Ya. Oke, kita cari inversinya. Berarti 4 min 3, 16. Ini inversinya 1 per 14 kurang 15. Kalikan dia dengan 7, 2, min 5, min 3. Itu sama dengan 4, 1, min 3, 6. Yang dikalikan min 7, 5, 3, min 2. Yuk kita kalikan. Itu sama dengan min 28 kurangkan 9. 20 tambahkan 6. Kemudian min 7 tambahkan 18. Dan yang terakhir 5 kurangkan 12. Oke, kita hitung yuk. Berarti ini minus 37. Yang ini 26. Yang ini 11. Yang ini minus 7. Oke, selesai ya. Jadi jawabannya itu adalah centik. Oke, selanjutnya nomor 16. Ini sama tadi ya, copy paste ya. Jadi jawabannya cantik. Nah, kemudian nomor 17. Oke, ingat konsep ya. Determinan 2AB berarti sama dengan 2 pangkat 2. Ingat ya, selalu dipangkatkan 2 kali determinan A kali determinan B. Ya. Oke, dalam soal ini ketahui determinan A transpose. Berarti ini 4. Oke, determinan A itu sama dengan determinan A transpose itu sama. Sementara determinan B itu sama dengan kebalikan dari seperdeterminan B inverse. Nah, boleh kita balik aja ya. Nah, ini sama. Nah, berarti sama dengan 4 kali 3 kalikan dengan setengah. Berarti kita dapat 6. Oke, selesai nomor 17. Jawabannya cantik. Ini paketnya. Udah 3 kali 3 ya. Ini 2 pangkat 3 nih. Mati 8 jadinya. Tuh. Nah, biar kita silap ya. Oke, berarti hasilnya 12 jadinya. Tuh. Karena dia 3 kali 3. Oke, next. 18. Yuk kita cari A-nya. Berarti 2, 1, 1, 1 A. Oke, ini kita pindahkan dulu kemari ya. Jadi kurang. Berarti min 1 kurang-kurang 1 jadi 0. 0 kurang-kurang 2 jadi 2. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 2. Oke. Nah, kemudian kita cari A-nya. Berarti seper determinan. Ini jadi inverse. Ya, 2 kurang 1. Kalikan dia dengan 1, 2. Min 1, min 1. Kalikan dengan 0, 2, 1, 2. Ya. Oke. Berikutnya. Determinan A sama dengan 1 habis. Berarti ini 1 kali 0. 0. Berarti ini min 1. Kemudian ini 2 kurang 2, 0. Ini 2. Kemudian ini 2. Gitu ya. Maka determinan A-nya itu sama dengan min 2 kurang 0. Berarti sama dengan min. Oke. Jawabannya dodol ya. Sembilan belas. Jika P sama dengan 0, min 1, 1, min 4, dan Q-nya 57, min 15, 15, min 3, dengan A inverse menyatakan inverse dari matriks A, maka P inverse pangkat 3 tambahkan Q.
Oke, yang pertama kita cari dulu P inverse-nya. Oke, ini P-nya. Maka P inverse-nya itu sama dengan 1 per determinan 0 tambah 1 kalikan min 4, 0, 1, min 1. Maka kita dapat nanti P inverse-nya min 4, 1, min 1, 0. Itu dia. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya kita cari P inverse pangkat 2. Ya, P inverse pangkat 2. Nah, berarti ini kita kalikan ya, min 4, 1, min 1, 0, kalikan dengan min 4, 1, min 1, 0. Oke, berarti ini sama dengan 16 kurang 1. Ini min 4, terus yang ini 4, terus yang ini min 1. Atau ini 15, min 4, 4 min 1. Oke. Kemudian berikutnya, kita cari yang pangkat 3. Ya. P inverse pangkat 3. Nah, berarti kita kalikan 15 min 4, 4 min 1. Kita kalikan lagi dengan P inverse-nya, yaitu min 4, 1 min 1, 0. Oke, yuk kita langsung kalikan. Berarti min 60 tambah 4. Berarti minus 56. Kemudian min 15. Kemudian min 16 tambah 1. Berarti min 15. Yang ini 4. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan dalam soal adalah P inverse dipangkatkan 3, tambahkan dengan Q. Ini sama dengan min 56, 15, min 15, 4, kalikan dengan 57, min 15, 15 min 3, maka ini sama dengan 1, tambah ya, 0, kemudian 0, ini 1. Oke, kembali lagi ke matriks identitas jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah bola. Nomor 20. Mari kita cari determinan A-nya dulu. Oke, ini determinannya. Oke. Berarti ini determinan A pangkat 3 kalikan determinan B sama dengan ini kali silang 40 kurangkan 24. Oke, berarti determinan A pangkat 3. Oke, ini kali silang. Berarti kita dapat nanti determinannya min 8 kurang 6 berarti min 2 sama dengan 16. Ya, berarti determinan A pangkat 3 ini kita dapat min 8 sehingga nanti determinan A-nya kita dapat sama dengan min 2. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan determinan dari setengah dari A inverse atau setengah dikuadratkan kalikan dengan seperdeterminan A atau sama dengan seperempat kalikan dengan 1 per min 2 sama dengan min 1/8. Oke, jawabannya adalah E. Matriks singular. Ini adalah matriks yang determinannya 0. Gitu kan? Oke, yuk kita cari. Nanti kita kalikan. Berarti 2x kalikan 3x tambah 2 kurangkan x kurang 1 kalikan 4x kurang 3 nilainya sama dengan 0. Kalikan ke dalam 6x kuadrat tambahkan 4x kurangkan, oke ini kita kalikan 4x kuadrat kurangkan 3x kurangkan 4x tambahkan 3 ya sama dengan 0. Oke, proses lagi 6x kuadrat tambah 4x, kita buka kurungnya 4x kuadrat jadi tambah 7x kurangkan 3 sama dengan 0 atau 2x kuadrat tambahkan 11x kurangkan 3 sama dengan 0. Oke, yang diminta jumlah kuadrat semua nilai x. Ya. Oke, prosesnya kita menggunakan persamaan kuadrat. Ya. X1 tambah X2 ini sama dengan min 11/2. Sementara X1 kali X2 sama dengan min 3/2. Maka ingat jumlah kuadrat
dalam persamaan kuadrat, ini dirumuskan dengan X1 tambah X2 dikuadratkan, dikurang 2X1 kalikan X2. Atau min 11 per 2 dikuadratkan, dikurang 2 kali min 3 per 2. Atau 121 per 4, ya kan? Tambahkan dia dengan 3. 3 itu sama artinya dengan ya, 12 per 4. Ya, itu sama dengan 133 per 4. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 21. Oke. Oke, nomor 22. Ini konsepnya ya. Karena dia matriks ini sama depannya, maka kita proses, kita gabungin aja ya. Kita gabungin berarti A. Jadi mulai dari sini A, 1, 2, ini 1, 1. Nah, kemudian kalikan dalam dulu ya. Berarti sama dengan 2, 4. Ini awal-awal, yang ini 3, 3. Udah. Maka determinan A, kalikan. Ini 1, kurang 2, min 1, sama dengan dikali silang. 6 kurang 12 berarti min 6. Berarti determinan A-nya sama dengan positif 6 bola. Oke, untuk 23, kita kuncinya jawabannya ayam. Kemudian 24 cantik. Dan terakhir 25 jawabannya cantik. Gitu ya.